Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milia Nur Fadila dari Prodi Fisika dengan NIM 1945201012. Saya akan menjelaskan mengenai metode analitik persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler. Nah, berdasarkan soal yang telah dikirim kemarin, yaitu diketahui persamaan diferensialnya yaitu Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 12. Nah, sebenarnya itu di soal itu satu, berhubung pada perintahnya angka satunya itu harus diganti dengan akhiran dari NIM. Nah, NIM saya kan berakhiran dengan angka 12, berarti ini saya ganti dengan angka 12. Kemudian batas interval. Batas intervalnya diketahui yaitu T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3. Kemudian syarat awal. Syarat awalnya yaitu Y0 sama dengan 3. N sama dengan 3. Nah, N itu apa? N itu adalah bilangan integer positif. Kemudian kita mencari A dan B-nya. A itu adalah batas awal interval dan B adalah batas akhir interval. Nah, A dan B ini didapat dari batas intervalnya. Kan T-nya tadi lebih dari sama dengan 0, berarti A nilainya 0. Kemudian yang B itu adalah T-nya ini kan lebih dari 0 kurang dari sama dengan 3, berarti B-nya itu didapat nilainya 3 ini. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari W0, W1, dan W2. Nah, langkah yang harus kita lakukan, langkah pertama yaitu kita mencari H-nya terlebih dahulu. H itu adalah step size. Nah, rumusnya H yaitu B min A per N. B itu batas akhir interval dan A adalah batas awal interval. Berarti B min A per N. N tadi bilangan integer positif ya. Kemudian kita masukkan nilainya, B nilainya 3 dikurangi dengan A nilainya 0, kemudian dibagi dengan N itu nilainya 3. Kemudian setelah dihitung hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari posisi titik atau T1. Kita mencari posisi titik-titik atau TI. Nah, TI itu rumusnya A plus I dikali H. Nah, kita masukkan nilainya. A nilainya 0. Kita masukkan, ditambah I. I-nya tetap I. Kemudian H-nya ini kita masukkan dari nilai hasil H tadi. Diketahui hasilnya 1, kita masukkan. Kemudian kita hitung, ketemu TI hasilnya 1I. Langkah selanjutnya kita mencari W0. Nah, W0 ini didapat dari syarat awal. Syarat awalnya tadi Y0 sama dengan 3, berarti W0 sama dengan Y0. Nah, W0-nya ketemu hasilnya 3. Selanjutnya mencari WI ditambah 1 sama dengan WI ditambah H dalam kurung WI min TI kuadrat plus 12. Nah, ini 12-nya juga menggunakan akhiran dari NIM. Kemudian kita masukkan nilainya. WI ini tetap WI dan H-nya kita masukkan nilainya H tadi 1. Kita masukkan, lalu WI-nya tetap. Nah, TI tadi hasilnya 1I. Kita masukkan, kemudian kita kuadratkan. Lalu ditambah dengan 12 ini. Selanjutnya, WI ditambah, ini kita buka kurung. 1 dikali WI hasilnya 1 WI. Kemudian 1 dikali min 1I kuadrat, hasilnya min 1I kuadrat. Kuadratnya ini tetap. Kita kalikannya dengan 1 min 1I saja. Hasilnya adalah min 1I, kemudian kuadratnya tetap kita nggak dihilangkan. Kemudian ditambah dengan 12. Lalu kita hitung hasilnya adalah WI ditambah 1 WI, hasilnya adalah 2 WI, kemudian min 1I kuadrat tetap, plus 12-nya tetap. Langkah selanjutnya yaitu, kan I tadi, I itu meliputi 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Nah, berhubung tadi N-nya ini ditetapkan N-nya 3, maka I-nya diketahui 0, 1, dan 2. Kan ini jumlahnya 3. Selanjutnya, kita menghitung W1, W2, dan W3. Nah, pada saat I sama dengan 0, nah, lalu kita masukkan pada langkah mencari WI-nya, W1-nya. Nah, ini rumus ini diperoleh dari WI plus 1 tadi. Nah, kita masukkan 2 WI min 1
I kuadrat plus 12. 2-nya ini tetap, WI-nya kita masukkan. Nah, berhubung WI-nya ini kita pakai I sama dengan 0, berarti kita masukkan W0. Kemudian dikurangi 1I kuadrat plus 12. Kita masukkan W0-nya. 2-nya ini tetap, W0-nya tadi diketahui W0-nya 3 kan. Berarti kita masukkan nilainya 3. Kemudian min 1. Nah, I-nya ini pada saat I sama dengan 0 berarti I-nya juga 0. Terus kita kuadratkan ditambah dengan 12. Nah, kita hitung hasilnya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Min 1 dikali 0 kuadrat itu hasilnya 0. Kemudian kita tambah dengan 12. Nah, hasilnya 6 min 0 ditambah 12 itu adalah 18. Selanjutnya, pada saat I sama dengan 1. Nah, kita masukkan dengan rumus 2WI min 1I kuadrat plus 12. Nah, 2WI. Nah, WI-nya ini kan kita pada saat I sama dengan 1, berarti kita pakai W1. Nah, diketahui hasilnya W1 tadi kan 18 ini, berarti kita masukkan 2 dikali 18 gitu. Kemudian 1I kuadrat. Nah, satunya tetap I-nya kita masukkan. I-nya ini dari pada saat I sama dengan 1, berarti I-nya kita masukkan 1, terus kita kuadratkan, terus ditambah dengan 12. Kemudian kita hitung hasilnya. 2 dikali 18 hasilnya 36. Terus 1 kuadrat itu 1, kita kalikan dengan min 1 hasilnya min 1. Kemudian ditambah dengan 12, hasilnya 36 dikurangi 1 ditambah 12 yaitu 47. Kemudian kita menghitung pada saat I sama dengan 2. Nah, di I sama dengan 2 ini juga kita masukkan rumus seperti yang mencari W2. Nah, kita masukkan 2WI min 1I kuadrat plus 12. 2-nya ini tetap WI, kita ganti karena ini pada saat I sama dengan 2, berarti kita ganti I-nya ini dengan 2. Kemudian dikurangi dengan 1 dikali I kuadrat plus 12. Nah, kita masukkan nilainya. 2 ini tetap, W2 tadi nilainya hasil dari perhitungan W2 yaitu nilainya 47. Berarti di sini kita masukkan nilainya 47. Kemudian kita kurangi 1 dikali dengan I-nya tadi diganti dengan 2 karena ini pada saat I sama dengan 2. Berarti kita masukkan I-nya 2 terus kita kuadratkan. Kemudian kita tambah dengan 12. Setelah itu kita hitung hasilnya. 2 dikali 47 hasilnya 94. Dikurangi dengan 2 kuadrat adalah 4. Dikali min 1 hasilnya min 4. Kemudian ditambah dengan 12. Hasilnya 94 dikurangi 4 ditambah 12 yaitu 102. Langkah selanjutnya, saya akan mensimulasikan hasil analitik saya ini ke dalam MATLAB. Oke, saya akan mensimulasikan hasil analitik pada software Proteus. Seperti biasanya, kita menggunakan clear all dan CLC, di mana clear all itu berfungsi untuk membersihkan variabel terdahulu, dan CLC itu berfungsi untuk membersihkan layar. Oke, selanjutnya kita ketik format long. Format long ini sebagai format titik tetap dengan 15 digit. Kemudian kita masukkan B, A, dan N, di mana B itu sebagai batas akhir, A itu sebagai batas awal, dan N adalah bilangan integer positif. Dan diketahui B-nya adalah 3, dan A-nya 0, N-nya adalah 3. Kemudian kita masukkan H dengan rumusnya. H sama dengan B min A dibagi dengan N. H ini sebagai step size, dan B batas akhir, A adalah batas awal, N adalah batas bilangan integer positif. Kemudian kita ketik W0-nya, kita tambahkan W0-nya sama dengan 3. Nah, W0-nya ini tadi didapatkan dari syarat awal, yaitu Y0 sama dengan 3. Berarti W0 sama dengan Y0, dan diketahui hasilnya W0 yaitu 3. Kemudian kita
masukkan T0 sama dengan 0. Nah, T0 sama dengan 0 ini adalah nilai T awal. Oke, selanjutnya kita akan mencari TI atau posisi titik-titik. Nah, dengan rumus TI yaitu A ditambah I dikali dengan H. Jika nanti I-nya 1, 2, 3 berarti nanti I-nya juga diganti. Nah, berhubung tadi kan A-nya nilainya adalah 0, berarti ini nanti pada TI, ini nanti A-nya diganti dengan 0. Kemudian pada ini, I-nya ini kan pada T1, berarti I-nya diganti dengan 1, terus dikali dengan H. Begitu pula pada T2, A-nya diganti 0, ditambah dengan 2 dikali dengan H. Begitu pula pada T3, A-nya sama dengan A-nya diganti dengan nilai 0, terus ditambah dengan 3 dan dikali dengan H. Oke, selanjutnya kita akan mencari W1, W2, dan W3. Nah, tadi kan pada W0 sudah diketahui bahwa nilainya W0 itu 3. Nah, dari sini kita dapat menghitung W1 yaitu dengan menggunakan hasil dari W0 tadi. Berarti W1 sama dengan W0 tambah H dikali dengan W0 dikurangi T0 pangkat 2 ditambah dengan 12. 12-nya ini dari akhiran angka NIM. Nah, berhubung tadi kan angka NIM saya berakhiran dengan angka 12, berarti di sini saya ganti dengan 12 sesuai dengan perintah yang terdapat pada soal. Kemudian pada W2, nah ini kita menggunakan hasil dari W1, kemudian kita tambah dengan H, kita kalikan dengan W1, dikurangi T1, dipangkatkan dengan 2, dan ditambah dengan 12. Untuk W3 juga sama, W3 juga menggunakan hasil perhitungan dari W2, kemudian ditambah dengan H, dan dikalikan dengan W2 dikurangi T2, pangkat 2, ditambah dengan 12. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan. Nah, ini udah muncul nilai W0-nya tadi 3, udah diketahui, dan W1-nya 18, W2-nya 47, dan W3 102. Nah, ini sudah sesuai hasilnya. W1, W2, dan W3 ini sudah sesuai dengan hasil analitik saya tadi. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.